Saudara, inilah rumah Tuhan, di mana engkau dan saya menjadi satu keluarga di dalam Dia. Amin, saudara. Dan kalau engkau dan saya memperhatikan, Tuhan adalah Bapa, namun Dia juga Raja bagi kehidupan kita. Pagi hari ini, saudara, kita sedang berjalan dengan lebih cepat lagi menuju penggenapan entering a new hope. Dan setiap engkau dan saya harus mengetahui Tuhan selalu menyampaikan pesannya, tidak ada yang tidak terhubung. Segala sesuatunya akan menjadi satu mata rantai yang akan membawa kita kepada akhir yang luar biasa. Dan karena itu kita harus berproses, kita harus mengikuti gerak Tuhan ini di tengah gerejanya dengan baik. Supaya olehnya saudara, apa yang Tuhan rencanakan sungguh-sungguh terjadi dan tergenapi. Dan tidak satu pun yang tidak tergenapi. Tidak satu pun. Pasti semuanya tergenapi. Karena penebusan Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk engkau diselamatkan dari dosamu. Tapi engkau disembuhkan dari sakit penyakitmu. Engkau dilepaskan dari kutuk hidupanmu. Bahkan engkau diangkat dari kemiskinanmu menjadi orang yang diberkati. Supaya engkau menjadi berkat. Karena itu kekristenan, saudara, tidak pernah berorientasi kepada dirinya sendiri. Sama seperti Kristus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Amin. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 26 ayat 12-14. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, manifestasi berkat rohani. Saudara, pernahkah kita menyadari bahwa segala sesuatu yang fisik ini sebelumnya terkandung di dalam alam rohani. Itu sebabnya Alkitab berkata, saudara, bahwa keturunanmu kepada Abraham, keturunanmu itu akan menjadi sejumlah bangsa yang tidak terbilang. Kalau engkau dapat menghitung bintang, kau dapat menghitung keturunanmu. Dan itulah fakta Tuhan, Allah yang begitu besar. Pertanyaannya, seberapa dalamnya Anda menghayati kebesarannya itu? Jangan biarkan satu hal pun membatasi dalam diri kita, saudara. Nanti kita akan lihat, saudara. Salah satu hal yang seringkali kita abai, kita tidak memahami bahwa untuk penggenapan itu, Tuhan membuat keterhubungan di dalam langkah-langkah kehidupan kita, dalam rumah tangga, pekerjaan, dalam setiap area kehidupan kita. Dan keterhubungan itu sebetulnya akan membuat kita stabil. Kalau kita stabil, kita bisa berlomba, berlari dengan sebaik-baiknya yang kita bisa. Tapi kalau kita tidak stabil, banyak gangguan, saudara. Kita akan cemas ini, cemas itu, cemas ini, cemas itu. Pikiran kita akan menarik ke belakang. Banyak orang, saudara, kalau Anda mau pergi mancing, kan cari ketenangan. Tapi kalau pikiranmu menggeluti benakmu, perasaanmu, kau tidak bisa mancing dengan enak, saudara. Tapi sebaliknya ada banyak orang hiruk pikuk, sibuk, dibebani banyak tugas. Tapi di dalam hatinya ada satu aliran kehidupan yang baik. Ada shalom Tuhan. Dengan keluarga, dengan pasangan beres, dengan anak beres, dengan keuangan beres, dengan hubungan beres, dengan pekerjaan, dengan bos, anak buah beres, semuanya beres. Dia akan berkata, masa depanku sudah tersedia. Anda baca kitab Amsal, Anda baca bagaimana ada seorang wanita yang dideskripsikan, dia tidak takut tentang masa depan. Bahkan dia tertawa, saudara. Berapa banyak kita sudah memasuki ini. Kita tertawa tentang masa depan karena kita tahu Tuhan ada buat kita. Dan Tuhan kita Bapa kita, dan Dia Raja kita. Haleluya, saudara. Mari kita akan lihat kitab Kejadian, manifestasi berkat rohani. Jadi berkat rohani yang kita terima di rumah Tuhan, itu sedang menunggu manifestasinya dalam kehidupan kita. Kejadian pasal 26 ayat 12.
Haleluya. Saudara, ada satu catatan Alkitab tentang kehidupan seorang yang bernama Ishak. Ayat 12 sampai 14 kita baca bersama-sama 2-3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Kalau Anda membaca pada ayat 12 ini, persepsi yang sudah terbentuk dalam diri kita itu seringkali akan mengaburkan makna ayat ini sepenuhnya. Saya terangkan begini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Saudara harus perhatikan spesifikasi catatan Alkitab. Maka, jadi ada satu pergerakan, saudara. Kemudian menaburlah Ishak di tanah yang spesifik, di tanah itu. Di tanah itu, bahkan spesifik juga di tahun itu. Dan dalam tahun itu juga, ada satu percepatan yang memang harusnya terjadi waktu hidup kita akurat. Alkitab berkata, ia mendapat hasil. Hasil yang didapat berapa? 100 kali lipat. Ini menandakan dari setiap benih yang ditabur tidak ada yang gagal, tidak ada yang fail. Tidak ada yang berantakan, tidak mendatangkan buah. 100 kali lipat. Nah, catatan ayat 12-nya ini yang saya tadi katakan, kadang-kadang persepsi yang sudah terbentuk itu membuat kita tidak memahami sepenuhnya. Oke, saya mau ngobrol sama Bapak Ibu Saudara. Ishak diberkati dan dia mendapat hasil 100 kali lipat, betul? Jadi dia mendapat hasil 100 kali lipat karena dia diberkati. Berarti kalau dia belum mendapat hasil 100 kali lipat, dia belum. Oke. Kok senyum, berarti enggak gitu juga ya. Banyak orang berpikir berkat itu hanya berupa ekspresi lahiriah. Anda dapat untung. Anda bisnis, usaha, pekerjaan berhasil. Sementara sebetulnya yang lahiriah itu dikandung dari yang rohani. Artinya sebelum Ishak menabur, Ishak diberkati enggak? Lantas catatan Tuhan, karena Ishak diberkati, dia mendapat hasil 100 kali lipat. Apa maknanya? Maknanya adalah berkat di dalam hidupmu menunggu engkau melangkah, memanifestasikan yang sudah ada. Banyak orang disabotase setan di langkah-langkahnya ini. Setan tidak pernah bisa mensabotase berkat Tuhan, tapi setan bisa mensabotase hubunganmu. Bisa, sangat bisa. Kenapa? Karena faktor jiwa kita, saudara. Maka Yesus selalu mengajarkan hal yang paling prinsip tentang pengampunan, tentang damai sejahtera, tentang mengasihi. Dan kalau kita tahu, saudara, bagaimana Yesus ditolak oleh muridnya sendiri, yaitu Petrus. Tapi at the end, setelah semua proses yang tidak mungkin diputar balik, untuk baik kembali, Yesus bisa membuat baik kembali. Amin gak? Yesus bisa membuat baik kembali. Bahkan Petrus yang kalau kita bilang, Tuhan, kenapa engkau pilih orang yang jenisnya kacau seperti itu jadi soko guru, tiang penopang, atau teladan di rumah Tuhan gereja? Sekali lagi saya mau cerita hal yang kecil. Kadang-kadang beberapa orang, Bang, doakan, aku pengen dapat pasangan hidup yang takut akan Tuhan, pengusaha sukses, melayani, ya kan, mengasihi keluarga, mengasihi, yang rajin menabung, punya investasi, gimana? Oke nggak tuh?
Dan saya mau kasih tahu saudara, itu bukan mimpi yang salah loh. Tetapi bagaimana apa yang kita rindukan itu termanifestasi. Ini masalahnya. Ini gapnya. Anda harus tahu, Ishak itu tidak sembarangan menabur dan mendapat hasil 100 kali lipat. Sekali lagi, tidak sembarangan menembak anak orang. Mohon maaf. Saya suka sekali kalau mengingat cerita kami zaman dahulu. Saya pikir saya ketemu di mana sama istri saya. Ternyata Anda tahu, hanya anugerah. Jadi istri saya nih, kalau Anda kenal sekarang, itu sangat-sangat berbeda. Saya pun sebetulnya begitu, sangat-sangat berbeda. Dan inilah fakta bahwa di dalam semua keburukan yang sedang terlihat sekarang, tetap di dalam dirimu, di dalam diri kita, ada semua kebaikan yang menunggu manifestasinya. Masalahnya adalah banyak orang tidak mengerti prinsip ini. Sehingga dia kecewa. Dan justru setan dengan cara yang sama menipu banyak orang. Sampai berkata, memang tidak ada yang cocok buat aku. Pertanyaan, engkau sendiri cocok nggak buat orang? Orang yang kau rindukan itu. Ya kalau dipoles agak banyak, aku cocok sih om. Nah pertanyaannya, kamu bersedia dipoles nggak? Haleluya. Saya dengan istri saya dua temperamental dan karakter yang beda sekali. Kami nyala api yang suka terpadamkan, saudara. Kenapa? Kami punya semangat yang sangat kuat untuk saling apa, saudara? Saling menang. Tapi justru disitulah kami lihat, saudara. Waktu orientasi kami bukan diri kami, yaitu Kristus. Kami diubah, kami dibentuk, kami diberkati dalam hubungan. Kami ditolong Tuhan. Saudara, pernahkah kau sadari bahwa buah roh itu adalah manifestasi? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, kemurahan, kesetiaan, penguasaan diri. Itu manifestasi, artinya sudah ada di dalam diri kita. Tapi bagaimana itu bisa manifest? Bisa menyatakan buah. Karena itu saya percaya, saudara. Kalau kita ketemu orang yang jenisnya, bahkan dalam tanda kutip, wah ini gak cocok banget buat gue. Masih ngerokok. Wah, malam minggu bukan siap-siap ibadah. Kayak gue kan kudus. Gak boleh berdosa. Besok pelayanan. Ini bang, mana mungkin dia jadi teman jodohku, gak mungkin. Rokok, hang up. Aduh, semuanya yang gelap-gelap. Saya mau kasih tahu, saudara. Dari gelap akan terbit terang. Tapi berapa banyak Anda memahami bahwa Tuhan, Dia mau Anda memahami yang pertama, apa yang menjadi bagian kita dong. Yang kedua, kita harus lakukan. Nah ini masalahnya, saudara. Setan berusaha mengacaukan perasaanmu, sehingga kau akan mudah tidak stabil di hubungan. Saya kasih tahu tentang hubungan ini. Karena kalau Anda belajar dari yang satu ini aja, saudara akan ketemu banyak hal yang besar sekali. Mari kita lihat, saudara. Menarik sekali. Kita mundur dulu. Dari ayat yang pertama. Tolong ditahan jamnya ya. Ishak di negeri orang Filistin. Oke, Anda harus paham nih konsepnya. Dia pendatang.
Dia nggak punya dasar berharap untuk jadi orang sukses. Seperti kebanyakan orang yang katanya, aku cuman pendatang. Bagaimana mungkin aku punya rumah? Oh, Ishak bukan hanya punya rumah. Haleluya. Dan berapa banyak anak-anak Tuhan mendegradasi dirinya sendiri. Dan dimulai ketika dia tidak melihat dirinya dalam sebuah cermin yang utuh. Kenapa? Cerminmu keluargamu. Aku bang, mana mungkin punya kehidupan diberkati. Ya cerminanmu keluargamu. Keluargamu secara fisik iya. Tapi ada satu kelahiran yang baru. Ketika engkau lahir di dalam keluarga Allah. Kau dilahirkan baru. Kau membawa DNA dan semua hal yang terbaik yang menunggu manifestasinya. Anda percaya? Paulus, kalau Anda tidak kenali bagaimana prosesnya menjadi seorang Rasul Paulus, mungkin Anda nggak percaya. Kenapa? Dia sendiri yang berkata, aku yang paling jahat. Aku menganiaya jemaat. Kata menganiaya ini beneran, saudara. Bukan membuli sekedar membuli, bukan. Paulus itu setuju, saudara Stefanus mati dilempari batu. Dan gak ada belas kasihan. Tapi kenapa dari orang yang paling gelap, paling kacau ini, jadi seorang rasul Tuhan yang dipakai Tuhan. Anda tahu Maria Magdalena? Makanya kalau Anda belajar Alkitab, Anda akan terkejut. Anda tahu siapa Rahab? Pelacur. Tapi dipakai Tuhan. Karena itu saudara, kalau kita melihat sisi yang fisik ini, Anda harus tahu ada sesuatu yang lebih besar yang ada di dalam di area rohani Anda, batin Anda. Kalau Anda simak doa malam kemarin, kenapa banyak orang miss dalam hidupnya? Karena dia nggak sadar. Nggak sadar itu begini, saya terangkan saudara. Nuranimu pernah ngomong nggak? Jangan terlambat dong hari ini, kan kau tugas. Terus siapa yang ngomong? Di dalam manusia batin. Tapi engkau bisa reject gak? Bisa. Tapi kalau engkau iyakan, benar, iya, aku gak boleh terang. Itu namanya sadar. Sadar itu artinya pikiran sadar kita nyatu dengan pikiran bawah sadar kita di nurani kita. Itu kenapa orang bukan Kristen pun bisa hidup benar. Gak membunuh, gak mencuri. Hidupnya selaras. Kenapa? Karena di nurani ini Tuhan pencipta memang menaruh unsur yang sejati dalam dirinya untuk mengarahkan. Anda tahu siapa? Salah satunya di Alkitab, hidup berkenan, benar di hadapan Tuhan. Henoh, tidak bercacat celah, sampai nggak mati diangkat Tuhan. Henoh, nggak belajar Alkitab, saudara. Nggak ada tempat kebaktian, nggak ada tempat curhat zaman itu. Haleluya. Mau lihat medsos siapa yang memberikan kekuatan rohani? Lihat medsos siapa? Bang doain aku. Nggak ada saudara. Saya nggak tahu, nggak ada catatan istrinya Henoh. Nggak ada. Tapi Henoh tetap menjadi satu orang yang mencerminkan bahwa di dalam diri manusia zaman purbakala sekalipun, selalu saudara, ada semua yang terbaik yang tunggu dimanifestasikan. Lihat ayat ini, ayat yang pertama, saudara, dikatakan timbullah kelaparan di negeri itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelech, raja orang Filistin. Ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Saudara, kalau Tuhan ngomong, Tuhan kasih nubuat, Tuhan kasih pesan Tuhan, perhatikan dan belajar menyimak spesifik info di dalamnya. Janganlah pergi ke Mesir. Jadi sepertinya Ishak melihat Mesir itu sebagai jalan keluar. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka yang aneh dikatakan, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau.
Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Jadi kejadiannya belum terwujud. Seluruh negeri ini menjadi milik Ishak dan keturunannya. Tapi Tuhan sudah berkata, kepadamu dan kepada keturunanmu kuberikan. Tapi sekarang aku jadi orang asing, aku kontraktor Tuhan. Jangan sedih dong jadi kontraktor. Sama kan kita kan? Tapi saudara, saya mau kasih tahu. Semua itu menunggu kita. Katakan sesuatu yang di alam rohani ini, di alam surgawi ini. Katakan sesuatu yang di alam rohani ini menunggu kita. Saya lanjutkan saudara. Ayat 3. Dikatakan kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Nggak tanggung-tanggung. Dan aku akan apa? Menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Terus, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Nah, ini daftar berkat yang heran sekali. Diperkatakan kepada Ishak yang sebetulnya generasi kedua. Abraham pertama, Ishak. Nah, ayat 6-nya. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya kepada tentang istrinya, berkatalah dia. Saudara simak ya. Dia saudaraku, sebab ia takut punya istri cantik. Kok takut? Karena waktu itu gak ada hukum saudara yang ngatur. Jadi ngeri sekali jadi pendatang. Lihat, perhatikan. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, maka satu kali dan seterusnya. Saya mau tunjukkan saudara begini. Abimelekh sebagai raja di Gerar melihat Ribka, orang asing yang sangat cantik, berniat untuk mengambil Ribka. Tapi Tuhan untuk hal seperti ini pun dia mengintervensi. Makanya waktu dia melihat Ishak dengan Ribka bercumbu-cumbu, itu bukan sengaja. Itu bukan sengaja. Sama seperti kejadian dengan papanya Abraham dengan Sarah. Tuhan intervensi. Lagi lihat saudara. Ini sebabnya Abimelekh menghalangi seluruh orang untuk apa? Mengganggu Ribka dan Ishak. Setelah kejadian sepotong singkat itu yang sebetulnya tidak remeh. Kenapa? Kalau Ribka saudara lepas dari Ishak, apa yang terjadi? Cerita tentang keturunanmu itu akan berbeda. Karena itu saudara harus ngerti, keterhubungan kita itu sebetulnya membuat kita stabil untuk sampai di tujuan yang Tuhan sudah rencanakan. Lanjut sekarang, ayat 12. Baca sama-sama. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil. Katakan mendapat hasil. Saudara, Tuhan ingin hidup kita mendapat hasil. Oke, saya dengan cepat. Anda boleh baca cerita tentang perumpamaan seorang yang memberikan talenta kepada satu orang, dia berikan berapa? 5. Kepada yang satu diberikan 2. Kepada yang satu diberikan 1. Kenapa Tuhan membeda-bedakan? Alkitab berkata Tuhan memberikan menurut kesanggupan. Jadi kesanggupan kita beda-beda. Yang menarik adalah gini. Yang dapat 5 segera pergi berdagang dan mendapat apa hasil? 5. Jadi 100 kali lipat dong. Yang 2 berangkat dia mendapat hasil 2. Yang 1 ngapain saudara?
Disimpan. Disimpan. Sayangnya simpannya bukan di deposito. Simpannya bukan di tempat lain. Di sapu tangan, di tanah. Alkitab mencatat, yang satu ini masalahnya di mana waktu ketika terakhir dipanggil semua hamba-hambanya, yang 5 lapor, yang 2 lapor, yang satu lapor. Yang satu bilang mana? Yang satu itu ternyata di dalam jiwanya ada luka yang membuat dia tidak merespon seperti sang Tuhan yang memberikan 1 talenta itu kepada dia. Dia hanya lari, sembunyikan dan kubur. Ini yang membuat saudara berkat yang terbaik yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita tidak pernah akan termanifestasi. Ketika sesuatu di jiwa kita, ini membelokkan map kita. Membuat kita salah keputusan, salah jalan, salah timing. Membuat kita mundur ke belakang. Bahkan tidak jelas lagi kita mau ngapain sekarang, tahun ini ngapain. Kenapa? Karena kita sudah mengalami banyak hal-hal yang melukai di jiwa kita. Dan Alkitab mencatat saudara, yang satu ini disebut malas. Jadi sebetulnya banyak kemalasan, banyak ekspresi yang negatif, banyak hal-hal yang kita bilang penundaan. Itu faktornya ada luka di hati kita. Hari ini saudara, kalau kita bisa izinkan kasih Tuhan memberesi sepenuhnya hati kita. Tidak ada satu hal di jalan kita ke depan yang akan Tuhan biarkan tertutup. Tidak, Tuhan tidak akan biarkan tetap tertutup. Tuhan akan menolong kita mencapai hidup yang maksimal. Karena Alkitab berkata, yang 2 pun menghasilkan buah 100 kali lipat. Artinya, dalam setiap potensi yang Tuhan berikan, ada kelipat gandaan. Kalau hari ini hidup kita belum kemana-mana, jangan-jangan kita seperti satu hamba yang mengubur 1 talenta itu. Bang, aku sih banyak talentaku. Aku kubur yang 5 itu, bang. Coba lihat lagi, saudara. Oke, ayat 13 dan 14. Oke, kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama ayat 13 dan 14, 2, 3. Dan orang itu menjadi kaya, kan kian lama, sehingga ia... Coba ayat 14-nya baca baik-baik. 2, 3. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Pertanyaannya, Ishak ini petani, peladang, atau peternak? Jangan cepat-cepat jawab. Berarti Anda ngelihatnya terlalu global. Itu salah. Ishak itu pertama dia adalah petani, peladang. Tapi Alkitab mencatat ketika dia dicatat, dirangkum hidupnya, kian lama, kian kaya. Nah, kaya ini bukan sekedar punya banyak harta. Tapi ternyata 5 yang dipercaya menghasilkan 5. Dan Alkitab mencatat ditambah lagi oleh sang Tuhan yang memberi talenta itu. Kenapa? Karena orang ini produktif. Masalah kita, tunjukkan hidup yang produktif. Dan Tuhan tidak mungkin tidak. Kenapa? Dia tahu, pada orang ini satu hal dia akan kerjakan sebaik-baiknya. Dikasih 2 hal, akan kerjakan sebaik-baiknya. Karena karakter dasarnya. Banyak orang tidak memberesi karakter dasarnya, dia pengen modal lebih besar. Itu sebabnya habis lagi, habis lagi, habis lagi. Apa yang membuat Ishak sukses? Karakter dasar seorang entrepreneur. Seorang pengusaha. Tetapi yang menarik, dia adalah seorang yang mengikuti jejak langkah bapaknya Abraham dalam apa?
takut akan Tuhan, dan mengikuti tuntunan Tuhan. Sehingga berkat rohani yang dia terima itu bermanifestasi begitu hebat. Coba saudara bangkit berdiri. Anda tebak dulu berapa isi dompet Anda, totalnya. Coba tebak dulu. Siapa yang bisa menebaknya dengan akurat? Oke, Bang Willy, berapa isinya? Gak ada. Oke. Ada nggak yang bisa menebak isi dompetmu dengan baik? Isinya 500.000 ditambah 10 ribuan 2 udah agak lecek. Dan 2 ribuan yang baru ada 4. Ya kan? Tambah koin 500-an 2 biji. Ada nggak? Jadi ternyata begini saudara. Sekali lagi, saya mau tanya yang paling simpel, Ini sekarang bukan apa yang sudah Anda taruh. Sekarang apa yang Anda mau taruh di dompet Anda? Ada nggak? Anda terbayang, aku mau taruh di dompetku uang 100 ribuan 10. Ada nggak pernah berniat gitu? Pertanyaannya gini saudara, coba. Saya sedang pancing Anda gini. Karena banyak kita itu tidak seperti Ishak. Ishak itu ngerti saudara. Kalau aku tahun ini dapat hasil 100 kali lipat, aku bisa punya kumpulan kambing domba. Anda paham gak kata kumpulan? Itu bukan kambing domba hiasan main-mainan anak kita di pekarangan. Bukan, ini kumpulan. Dan bagaimana caranya seorang peladang, petani bisa punya kumpulan kambing domba. Anda belum baca apa? Sapi kan? Ada sapi? Benar ya? Yakin ya? Lembu. Terus Anda baca nggak? Apa yang terjadi di dalam cerita tuh? Dan banyak orang tuh kalau mau bisnis, cuman aku yang bisa kerjakan ini dengan baik. Dia nggak punya mental, punya pegawai, dia nggak punya mental untuk bekerja melalui orang lain, melalui kaki tangan. Tidak heran, manifestasi berkat di dalam hidupnya terbatasi oleh dirinya sendiri, oleh mentalnya. Silakan duduk. Jadi bertobat ya. Makanya hitung kalau berangkat. Jangan nanti dompet suami gak aman di dekatmu. Jangan nanti ke pom bensin titip KTP. Saudara coba lihat ayat 14. Ia mempunyai, katakan ia mempunyai. Coba kalau Anda bayangkan, ini kan cerita rangkuman. Jadi ada sebuah proses yang mungkin tahunan. Itu yang membuat manifestasi berkat yang rohani itu terjadi di alam lahiriah. Dan itu dimulai dari ketika Ishak belajar tentang hubungan dengan Abimelekh, raja di Gerar, dengan istrinya. Iya kan? Bayangkan saking takutnya jangan-jangan istrinya diserahkan. Mungkin ada pikirnya gimana aneh. Tapi itu kejadiannya, makanya dia bilang apa dia saudaraku. Sekalipun benar dia saudaranya. Ayo kita lihat ayat 14 ini. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saudara, hari ini mari kita lihat apa yang di alam lahiriah ini dimulai dari apa yang ada di alam rohani. Gini saudara, yang dimaksud alam rohani itu terkait dengan apa yang ada di dalam pemikiran dan kesadaranmu.
Makanya saudara harus paham nih, dengerin saya. Di alam rohani itu ada juga yang namanya perasaan. Mood tuh ada. Tuhan aja bisa marah. Bisa bersuka cita. Jadi di alam rohani itu ada yang namanya pikiran dan perasaan. Tapi di alam fisik ini, kenapa ada pikiran dan perasaan? Karena jiwa manusia ada di dalam tubuhnya. Kalau keluar dari tubuhnya, tubuh ini nggak punya apa-apa. Kalau engkau sakit, siapa yang ngasih tahu tubuhmu sakit? Dokter. Anda bersin nih. Wah, aku lagi sakit nih. Yang ngasih tahu tubuhmu sakit itu siapa? Jiwamu. Pikiranmu. Sekarang siapa yang ngasih tahu engkau diberkati Tuhan? Masalahnya kita tidak menggunakan instrumen yang di dalam ini begitu kuat. Itu yang Ishak lakukan. Aku bisa, aku mampu. Aku akan terus mencapai apa yang Tuhan rencanakan. Itu yang membuat dari mulai menabur, dia punya kambing domba kumpulan lagi, perusahaan. Dia punya lembu sapi, dia punya juga anak buah. Dari sinilah kita tahu hidup yang Tuhan percayakan itu sebetulnya mengandung begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang menunggu dimanifestasikan. Amin. Mari kita belajar dengan cepat, saudara. Cerita-cerita yang semoga ini membuat Anda menangkap dengan lebih terang. Karena saya percaya ini yang Tuhan mau. Kita lihat kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ketiga saya akan baca. Karena iman kita mengerti. Katakan kita mengerti. Jadi sesuatu yang abstrak pun bisa kita pahami. Sesuatu yang belum nyata pun bisa kita pahami. By faith. Karena kita pahami dengan percaya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta ini telah dijadikan oleh perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan, makanya jadilah terang, maka jadi. Langit dan bumi belum berbentuk, Tuhan berkata jadi terang, jadi. Dan terang itu manifestasi, nyata, terekspresi. Saya lanjutkan. Sehingga, baca sama-sama, apa yang kita telah lihat. Oke, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang, kalimatnya kadang-kadang perlu kita lambat-lambat baca. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita. Biji apel tentu akan menghasilkan pohon apel. Tapi apakah dalam benakmu biji apel itu pohon apel berbuah lebat? Nah, Anda kan lagi menghayal kan? Tapi sebetulnya saudara, hayalan-hayalan itu adalah bentuk akhirnya. Nah, banyak kita kurang ekspresi di dalam benak pikiran kita, sehingga kita macet di jalan kita. Kita macet dalam progres hubungan kita. Karena kita tidak membayangkan seperti Tuhan membayangkan. Tuhan membayangkan Abraham. Punya siapa? Anak. Ishak. Tapi yang menarik kalau Anda baca, Ishak itu tidak segera menikah. Kita baca saja dengan cepat, saudara, kitab Kejadian. Karena ada sesuatu yang menarik sekali yang perlu kita pahami. Ketika Tuhan kita buka Kejadian pasal 24. Ayat yang pertama saya akan baca. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta dalam segala, betul? Setuju? Tapi dia nggak punya cucu. Anaknya belum menikah. Diberkati. Diberkati.
Aku belum kerja bang, aku diberkati. Rumah tanggaku masih kacau, aku diberkati. Nah, itu menunggu manifestasi tuh. Aku rugi terus usaha bang, aku diberkati. Makanya siapa yang kasih tahu pikiranmu, situasi, keadaan, itu yang membuat Petrus tenggelam. Yang kasih tahu pikiran dan perasaanmu harusnya firman, janji Allah. Sehingga pikiranmu, langkahmu gak tenggelam. Tuhan segitu sederhananya ya. Kalau engkau itu Tuhan, suruh aku menghampirimu dia berjalan di atas air. Tuhan bilang apa? Datanglah. Dan Petrus melangkah keluar dari perahu itu dan berjalan. Tapi sayangnya, di perjalanan menuju Yesus itu, Petrus tergoda oleh apa? Situasi dan kondisi. Tepuk bahu kanan kirimu, hati-hati dengan situasi dan kondisi. Kenapa? Anda tahu di waktu kapan Ishak menabur? Waktu kelaparan. Hati-hati dengan situasi membuat engkau tidak melangkah, padahal itu momentum Tuhan. Hati-hati dengan situasi sehingga engkau malah di rumah saja. Bukan menuju di mana tempat engkau disegarkan, diisi kembali oleh Tuhan. Hati-hati dengan situasi, saudara. Kalau segala sesuatu sepertinya tidak mendukungmu, bukan berarti tidak mendukungmu. Mari kita lihat cerita ini, saudara. Abraham diberkati dalam segala hal. Namun satu hal belum terjadi. Yaitu apa? Dia belum punya mantu. Ayat 2 saya akan baca dengan cepat. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang punya langit dan yang punya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan kanan yang di antaranya aku diam. Jadi Abraham mengutus hambanya ini cari calon. Berhasil nggak? Berhasil ya. Jadi saudara, segala sesuatu tuh dimulai dari sebuah belief, faith. Dan itu adalah sebuah benih. Abraham mempercayai, nggak mungkin anakku nggak dapet calon. Wong janji Tuhan, keturunanku seperti bintang di langit. Anda asosiasikan dirimu kemana? Kemana? Asosiasikan dirimu kepada siapa engkau terhubung. Itu sebabnya kalau engkau terhubung dengan orang-orang yang terus membawa Anda naik, tidak mungkin kalau Anda benar berasosiasi terhubung, Anda tidak terus dibawa naik. Tidak mungkin. Abraham percaya. Tetapi ini yang saya mau kasih tahu. Berkat yang rohani itu menunggu manifestasinya. Jadi dia utus siapa hambanya? Untuk pergi ke kampung halaman. Apa yang terjadi? Mari kita akan lihat. Ayat 12 langsung. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Anda tahu, banyak orang masalahnya nggak mau melangkah dalam hubungan. Abraham sudah tua. Udah tua. Tapi saudara, mimpinya tentang ketika Tuhan bilang, Abraham, nanti keturunanmu seperti bintang di langit. Belum terjadi. Apalagi khususnya waktu dilihat anaknya yang tunggal itu belum punya pasangan. Semoga kata-kata saya menggelitik Anda. Yang belum carilah. Yang udah punya bersyukurlah. Tunggu manifestasi yang benar itu kan? Iya kan? Takut akan Tuhan, melayani Tuhan, sayang keluarga, pengusaha, wah lengkap semua. Tunggu, sabar. Tapi kapan terjadinya? Tergantung usahamu. Nih, saudara saya kasih tahu ya, orang Kristen tuh kadang suka berdoa tapi tidak suka bertindak. Ini repot, saudara.
Iya. Nah, kita berharap-harap dari langit datang calonnya buat siapa? Ishak. Enggak. Abraham tahu apa yang bisa dia lakukan yang sudah Tuhan restui. Yaitu apa? Mengutus hambanya ke tempat di mana kampung halamannya itu. Lihat saudara. Hambanya ini pun takut akan Tuhan. Doa buat berhasil. Jadi dia berdiri di situ. Dan dia ngomong sama Tuhan. Kiranya begini-begini dan terjadi. Ada seorang gadis. Gadis. Ini hamba ternyata saudara. Ternyata Ishak pangeran. Menikah sama hamba. Siapa Ribka? Anda harus tahu. Gembala. Mungkin agak hitam parasnya. Hitam tapi manis. Kalau hitam dikasih skin care kan bisa manis, susah. Dan saudara, datanglah seorang gadis gembala yang luar biasa. Ini bukan gembala sembarangan. Ketika dia memberi minum kepada hambanya Abraham, dia bilang ini, ayo dekatkan juga unta-untamu supaya aku beri minum. Dan Ribka menimba air. Anda tahu sumur di padang gurun sedalam apa? Gimana caranya seorang gadis yang belum menikah ini berotot? Bisa timba air untuk minum onta. Anda tahu berapa galon onta minumnya? Dan semua unta-untanya hambanya si Ishak, unta hambanya Abraham ini dikasih minum semuanya. Anda tahu siapa Ribka? Seorang pejuang, seorang pekerja keras, seorang yang teguh, tapi seorang yang cantik. Tapi tidak memble. Anda harus tahu, jenisnya itu kan ajaib. Dan kalau kita lihat cerita ini, saudara, dikasih minum semuanya, sampai puas. Dan itu justru sebuah penggenapan daripada doa hambanya Abraham. Terjadi, saudara, terjadi. Pertanyaan saya, Ribka kan belum kenal siapa calonnya. Jadi mau dijodohin. Mau ketemu di mana? Ketemu di kafe? Ketemu di gereja? Mau ketemu di lapangan bola? Ketemu di pasar? Izinkan dia berproses dan hidupmu berproses, amin. Saya sering bilang, saudara, intan itu tidak akan terjual mahal kalau dia tidak dibentuk, diolah, diasah. Ribka, seorang gadis idaman yang jauh di sana tidak Ishak lihat, tapi ada. Tapi ada. Kasih tahu kepada pikiranmu ada. Sekarang untuk Anda yang merindukan usaha dan pekerjaan lebih baik, ada. Posisi lebih baik ada. Tapi tadi saya bilang, Anda boleh mengerti nggak yang Anda rindukan tuh apa? Coba bayangkan isi dompetmu aja, kok nggak bisa bayangkan tuh, menurut saya kita harus latihan. Oh, QRIS semua ya. Oke, gue. Kenapa, saudara? Anda harus tahu nih, yang kelihatan terjadi dari yang tidak kelihatan. Tetapi yang tidak kelihatan itu bagaimana menariknya? Bagaimana mendatangkannya? Itu waktu Anda mempercayai sesuatu yang belum Anda lihat. Itulah iman. Makanya saudara, kalau Anda meyakini, oh, orang yang baik dan diberkati Tuhan ini pasti dapat orang yang baik dan diberkati Tuhan. Haleluya. Tapi Anda jangan gak pede gitu dong. Aku kadang-kadang baik om. Nah itu tobat makanya.
Aku kadang-kadang setia, makanya lebih lagi bertobat. Haleluya. Saya percaya, saudara. Saya punya benih di dalam diri saya yang sedang Tuhan mau manifestasikan. Keajaiban, mujizat akan terjadi. Punya mantu, pasti. Oke, sekarang kita lihat ayatnya. Kita akan lihat, saudara. Jadi Ribka sudah ketemu kan sama Ishak. Udah jadian ya? Udah jadian toh? Udah saling kenal belum? Belum. Tapi hati mereka punya debaran yang sama. Saya mau kasih tahu, saudara. Jangan bayangkan yang sesempurna pikiranmu. Izinkan yang di dalam diri orang itu Tuhan proses. Makanya kalau Anda tahu, Ribka itu apa? Muandul. Tapi Ishak berdoa, lahir. Mandul, lahir. Mandul, lahir. Jomblo, ketemu pasangan. Gitu ceritanya. Miskin, jadi orang kaya. Jadi orang kaya, jadi berkat. Amin. Iya kan? Cerita hidup kita harus dipercepat hari ini, katakan amin. Makanya apa yang membuat Abraham diberkati segala sesuatu, karena dia tahu siapa dirinya melampaui yang sudah kelihatan. Sekali lagi dia belum lihat mantunya, dia belum, tapi dia percaya. Ini yang keren, saudara. Anda tahu jenis usaha perusahaan Anda yang Anda pegang itu seperti Ishak punya kumpulan kambing domba, lembu, sapi, dan banyak anak buah. Percaya? Dari imajinasimu itu akan melahirkan sebuah harapan, keinginan, dan doa. Dan apa dasar harapanmu? Kebenaran, firman. Saya tunjukkan satu lagi, saudara. Terus ya. Terus. Jadi terus terjadilah. Ketemu mereka kan? Haleluya. Sekarang saya mau tunjukkan sesuatu yang menarik. Kejadian pasal 25. Ini kan anaknya Ishak sudah ketemu pasangan hidupnya. Abraham gak mau hidup sendiri di akhir tuanya. Coba baca cerita ini. Abraham mengambil pula seorang istri namanya. Kalau Anda baca dengan baik, Keturah ini diambil setelah Ishak dinikahkan. Dan yang luar biasa dari cerita ini adalah, aduh sayang panjang jadinya gini. Ishak itu belum juga segera mencari jodoh. Karena dia terlalu sayang sama mamanya Sarah. Anda baca deh cerita itu. Dan itu yang membuat hati yang berduka itu terus jadi dingin. Jadi dingin. Dingin kepada hubungan. Itu yang membuat Abraham lihat ini gak beres nih. Ini harus diprovokasi nih. Betul, saudara harus tahu cerita ini. Ishak itu berduka karena dia begitu sayang dengan mamanya. Dan ketika Abraham melalui hambanya membawa Ribka dan jadi pasangan hidupnya, disitulah Ishak dihiburkan setelah kematian mamanya. Dan itu menandakan bahwa luka-luka di kecil hati kita itu yang membuat kita tidak progres, yang membuat kita tidak percaya bahwa berkat tentang pasangan hidup, berkat tentang rumah sendiri, rumah tinggal, berkat tentang usaha dan pekerjaan sudah ada. Tapi itu menunggu manifestasinya waktu jiwa kita ini bersih. Jiwa kita ini beres. Jiwa kita ini selaras dengan Tuhan. Alkitab mencatat setelah Ishak menikah dengan Ribka,
Abram pun, saudara, lihat, ini yang saya mau tunjukkan. Abram, baca baik-baik. Apa? Anda kalau kalimat Alkitab itu harusnya dibaca baik-baik. Abram mengambil pula. Jadi, ini adalah keputusan Abram dalam kesadaran penuh. Setelah istrinya Sarah meninggal, setelah anaknya Ishak menikah, Alkitab mencatat begini, saudara. Ishak itu menikah di usia 40 tahun. Jadi Abram kira-kira 140 tahun. Betul? 140 tahun ya. Waktu dia mengambil pula. Gimana caranya ini dia bisa menarik dengan keturah ya? Nggak tahu bang. Makanya orang-orang yang punya keyakinan itu akan terpancar dari dirinya. Kalau Anda selalu bilang aku nggak diberkati Tuhan, orang-orang menjauh dari, terpancar dari dirimu. Orang bilang hoki itu ekspresi, saudara. Lu hoki bang? Emang. Lu diberkati? Iya. Jangan Anda bilang sebagai ya kadang-kadang, ya terjadi kadang-kadang. Coba lihat cerita ini, saudara. Abram mengambil pula seorang istri. Namanya Ketura. Nggak dicatat umurnya, tapi saya tahu Abram kira-kira 140 tahun. Perempuan itu baca 2. Melahirkan baginya. Terus? Idian. Ya, yang orang Batak kayaknya bersuka cita banget. Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan berapa orang? Berapa orang? Oke, coba kita membayangkan sedikit. Kira-kira apakah memungkinkan 1 tahun 1? Kayaknya enggak banget ya. Kasihan banget di sisi Ketura. Yang saya maksudkan begini, saudara. Di tengah keterbatasan lahiriah Abraham, janji itu terus bekerja. Tetapi menunggu manifestasi dari diri Abraham. Kalau Abraham tidak mengambil Ketura, kalau Ishak tidak menabur, tidak terjadi. Itu konklusinya yang saya mau kasih tahu. Banyak orang hanya menunggu. Tapi apa yang kau lakukan, saudara? Alkitab berkata, melalui Yesus Kristus, janji Abraham itu sudah menjadi milik kita. Tetapi oleh iman kita harus melangkah. Makanya saudara, ketika Abraham mengambil pula, catatan Alkitab menjelaskan keturunan Abraham tidak ada yang gugur, tidak ada yang fail. Tuhan memberkati Abraham, beranak cuculah. Jadi bagaimana anak cucu dihasilkan dalam kehidupan Abraham, tergantung Abraham. Waktu Abraham terus berduka seperti anaknya, nggak kejadian. Banyak orang kalau udah patah hati, aku selama-lamanya tidak akan kenal wanita. Weh, wanita pendusta. Benar, saudara. Ada banyak orang tuh begitu. Aku selama-lamanya nggak mau jadi marketing. Habis aku dibully. Aduh, nggak bisa aku jadi, siapa bilang. Makanya siapa yang memberi informasi kepada dirimu? Mana ada yang mau sama aku, diriku aku aja nggak mau, ya itu salahmu. Saudara nangkap gak sih? Abraham 140 tahun. Dia tidak akan melahirkan keturunan 6 suku bangsa itu loh. Kalau Abraham tidak mengambil pula ketura. Itu sebabnya persepsi-persepsi yang salah itu melahirkan tindakan-tindakan yang salah. Karena itu Tuhan sekarang menunggu kita untuk melangkah di dalam kebenarannya. Oke. Sedikit lagi boleh? Boleh? Baterai jam sudah diambil. Oke. Anda baca di Alkitab cerita tentang Nabi Samuel? Oke. Siapa mamanya?
Hana. Kafoni. Oh iya. Oke, saya mau tanya dulu. Hana beruntung nggak? Nah, boleh mikir nih, gue demen nih. Banyak jemaat kadang-kadang khotbah melongo doang nggak mikir. Ayo, Hana diberkati nggak? Mikir dong, diberkati nggak? Yakin. Tapi dia mandul, diberkati nggak? Benar. Kata siapa diberkati? Makanya gini saudara, kesadaran lahiriah kita itu jangan membalikan firman. Jangan bilang berkat itu tunggu ada manifestasinya, salah besar. Berkat rohani justru menunggu manifestasinya ketika engkau tumbuh. Saudara, Hana mandul dan sudah lanjut usia. Bang Billy baca. Hana itu pelayan Tuhan di gereja. Karena dia seorang yang aktif kebaktian. Elkana suaminya mungkin udah penat om. Dia lihat ini istriku nggak mungkin. Anda jangan saya mau kasih tahu dengan baik-baik. Sekalipun orang serumahmu tidak sevisi denganmu, jangan takut. Emang Elkana sevisi sama Hana? Enggak. Elkana bilang, Hana, bukankah kamu bersyukur dapat suami ganteng kayak gini? Benar kan? Bukankah aku lebih berharga dari 10 anak laki? Tapi Hana tidak menyerah. Jadi banyak orang tuh begitu, saudara, dia tergantung sikon. Anda gak pernah bilang, aku mau nabung. Bulan ini gak ada jajan keluar, gak ada nonton keluar, gak ada happy-happy. Aku mau nabung. Jalan dong. Jalan dong. Ayo jalan. Ayo. Banyak suami-suami kebobolan tuh begitu. Karena dia gak punya visi. Jalan yuk. Terus ya kita gasak nih. Kita gasak dia. Ludes. Makanya kalau dengar khotbah tuh mikir. Hana diberkati? Mana buktinya? Betul nggak? Mana buktinya? Kasihan dia setia sama Tuhan, setia sama suami. Suami lu aja nggak setia. Hana diberkati? Nah, mikir kan? Kayaknya mulai lurus nih. Hana diberkati, setuju ya? Tapi berkat itu menunggu manifestasi. Sekali lagi saya mau bahas satu dulu nih. Kuncinya tuh hubungan. Kenapa Hana begitu setia sama suaminya? Karena dari suaminya nanti akan datang keturunan. Kenapa Ayub setia sama istrinya? Karena dari istrinya akan datang pengganti anaknya yang meninggal. Kenapa Hana setia sama gembalanya Imam Eli? Karena dari Imam Eli datang peristiwa di mana rahimnya dibuka. Banyak orang menyepelekan hubungan. Itu yang membuat destiny Tuhan dalam hidupnya gak pernah jadi. Daud tidak pernah menyepelekan hubungan dengan anak rivalnya. Yaitu siapa? Yonatan. Justru mereka karib sekali. Kalau Anda masalah beresi. Jangan-jangan itu yang terus membuat Anda terdistrak. Gak bisa jalan sesuai dengan mapnya Tuhan. Abraham gak pernah kecewa, saudara. Kalau Sarah dipanggil, Tuhan punya yang lain. Bener loh.
sorry nih, saya agak luas. Bukan berarti menyetujui perceraian ya. Bahkan perceraian pun bukan kata akhir kehidupan. Tapi terlalu banyak orang gak mau datang sama Tuhan dan diberesi hidupnya. Wanita Samaria bersama dengan 6 orang laki-laki. Yang terakhir bukan suaminya. Tapi Tuhan masih bisa pulihkan. Hana, Elkana suaminya nikah dengan Penina, istri mudanya. Dan lahirlah anak-anak. Coba kalau Hana tuh gambar dirinya. Apa? Aku mah memang ternyata ini dari keluarga aku. Nggak ada yang beres. Dan Hana lihat Penina lahir lagi. 2 tahun berikutnya lahir lagi. 2 tahun berikutnya lahir lagi. Hana makin hancur. Tetapi tidak demikian. Hana mengambil keputusan yang sangat personal. Aku mau berperkara dengan Tuhan. Berkat di dalam hidupku harus dimanifestasikan. Dan salah satu instrumennya adalah hubungan. Hubungan. Makanya bertobat kalau Anda punya error-error di hubungan. Anda tahu apa yang kemudian terjadi? Hana berdoa dong. Dia mungkin bingung, tapi berdoa di bait Allah. Sampai Imam Eli bangkit dari tempat duduknya setelah selesai kebaktian. Nggak ada sih cerita Roh Kudus menjamah Hana, nggak ada cerita itu. Malaikat Tuhan nampak kepada Hana, nggak ada cerita itu. Nggak ada cerita Imam Eli bernubuat buat Hana, nggak ada cerita itu. Tapi percaya, hidup itu begitu sederhana. Ketika hati seorang terbuka dan percaya, yang belum kita lihat ini akan berubah seturut dengan hati yang berubah. Waktu Imam Eli datang mendekati Hana yang lagi doa, perempuan Dursila berhenti dari mabukmu. Hana bilang, aku gak mabuk, Pak Gembala, aku lagi doa. Aku bersusah hati, tapi aku tidak tinggal di rumah. Dan Imam Eli bilang ini, Allah Israel memberikan apa yang kau pohonkan kepadanya. Hana pulang ke rumahnya, Alkitab mencatat, ketika 2 orang suami istri ini bersekutu, Tuhan ingat, dan rahim yang tertutup terbuka dengan mudahnya. Enggak ada cerita lawatan-lawatan, enggak ada cerita gemetar-gemetar, enggak ada. Orang karismatik kadang-kadang suka melebih-lebihkan hal yang enggak terlalu esensi, sekalipun pengen juga, saudara. Tapi poinnya apa? Hidup ini berakhir, berhenti tergantung persepsimu tentang dirimu. Abraham enggak. Berkat keturunan seperti bintang langit, pasir di laut. Yang menarik, biarlah seperti bintang dari Ishak. Dalam benak saya nih, bukan benak Abraham. Biarlah seperti pasir di laut dari keturah. Itu unik sekali, saudara. Terjadi. Yang terakhir, waktu Hana membatin tentang doanya, dan Tuhan jawab, Imam Eli spesifik nggak sih bilang, kamu akan diberkati dengan anak laki-laki? Enggak. Kamu akan diberkati dengan bisnis mobil. Kamu akan diberkati dengan bisnis kuliner. Kamu akan diberkati dengan bisnis apa? Maunya. Banyak kita, masalahnya tadi, kita nggak relevan dengan diri kita di hadapan Tuhan. Kita tuh selalu apa ya, ngawang-ngawang tadi. Jadilah orang yang apa adanya, yang yakin dengan apa yang kau butuhkan tuh Tuhan kenal. Dan berkatnya sudah ada, tunggu dimanifestasikan. Belum selesai. Hana melahirkan Samuel setelah mengandung. Sekian tahun Samuel dibawa ke bait Allah. Dan Imam Eli, kayaknya ayat ini kita harus baca supaya Anda tahu tentang keterhubungan. Satu Samuel ayat pasal 2. Pasal 2, 1 Samuel 2
ayat 20. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Sekarang udah datang berdua. Udah akur. Karena sebelumnya Hana sendiri berjuang. Memberkati Eli dan istrinya, kata Tuhan kiranya memberkati keturunan, memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, apakah ini sebuah nubuat? Enggak. Wish. Harapan. Kalau Anda paham, kita masuki sebuah pengharapan yang baru. Itu bukan harapan-harapan manusia. Tuhan sedang mengekspresikan harapannya di dalam hidup kita. Lihat, sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan. Baca Alkitab benar dong coba. Mengandung dan melahirkan. Jadi tiga-tiganya sekali lahir. Itu maksud saya saudara. Anda paham gak baca Alkitab? Dan ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Jadi 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan dilahirkan. Tentu saudara kira-kira tidak dalam tahun yang sama. Artinya, saya mau kasih tahu saudara, ternyata di dalam pribadi Hana yang mandul, yang sepertinya tidak akan mungkin jadi seorang ibu dari sebuah keluarga besar, cerita berbalik drastis. Elkana ketiban berkat. Dari Penina banyak, dari Hana banyak. Tapi begini saudara, aku maunya seperti Elkana, gak bisa. Anda mungkin yang terima 1, Anda mungkin yang terima 2, Anda mungkin yang terima 5 talenta. It's okay. Tuhan ngerti. Makanya sederhananya Anda harus ikuti aja prosesnya. Abraham tidak lirik-lirik yang lain. Sampai tua menjelang 100 tahun. Sarah. Tapi Tuhan punya janji belum selesai. Sarah berangkat 140 tahun usia Abraham. Dia menikah lagi dengan keturah setelah istrinya meninggal. Cerita ini menggambarkan apa saudara? Berkat-berkat rohani ini akan terus mengambang sampai Anda mengerti memanifestasikannya di dalam hidupmu. Kita kembali kepada ayat Kejadian. Kejadian 26 ayat 12. Mari kita bangkit berdiri. Kejadian 26 ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Jadi sebetulnya berkat Tuhan justru mengawali perjalanan Ishak. Hubungan Ishak ini dengan pesan Tuhan related dengan tempat, dengan tanah, related dengan orang. Itu yang membuat ketika Ishak menabur. Beda dengan Abraham. Abraham keturunan berkatnya. Ishak dalam konteks ini berkatnya apa? Dia makin kaya, diberkati, makin luar biasa. Ayat 13 dikatakan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saudara, satu poin yang lainnya besok saya akan lanjutkan. Hana tidak menyerah dengan kegagalan di tahun-tahun awal pernikahannya. Sekalipun keadaan sepertinya tidak mendukungnya ya. Kenapa? Suaminya harus cari istri lain. Tidak mendukung. Makanya saya mau kasih tahu saudara. Mungkin engkau adalah pionir di keluargamu. Jangan nyerah. Jangan bilang gak ada yang dukung. Percaya.
Tuhan berurusan melalui satu orang yang setia, bertekun, dan berkat itu akan merebak, mempengaruhi. Haleluya, kita angkat pujian ini, Kau tunjukkan